Halo, kumaha damang? Saja Anda menyimak Berita Bandung. Bersama saya Rama Ditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 3 rumah di Jalan Raya Bandung Cirebon, wilayah Sumedang ditabrak truk tronton pengangkut batu bara. 2 orang terluka. Pembagian bantuan beras untuk warga dan operasi pasar sudah dimulai. Harga beras belum turun juga. Nyaris seluruh pedagang di Pasar Andir, Kota Bandung gulung tikar. Mereka keluhkan persaingan tak sehat soal harga dengan penjual daring. Kita ke informasi pertama, sebuah truk tronton pengangkut batu bara menabrak 3 rumah di Jalan Raya Bandung Cirebon Sumedang. Akibat kecelakaan itu, seorang penghuni rumah dan sopir truk terluka hingga harus dirawat. 3 rumah di Jalan Raya Bandung Cirebon kawasan Ciremot Sumedang hancur karena ditabrak truk tronton. Peristiwa kecelakaan ini terjadi pada Selasa malam. Saat itu tronton pengangkut batu bara melaju dari arah Cirebon menuju Bandung. Diduga rem truk tidak berfungsi lalu hilang kendali, kemudian terperosok ke parit yang dekat dengan permukiman warga. Salah satu pemilik rumah yang tertabrak truk menuturkan saat kecelakaan terjadi mereka merasakan getaran besar layaknya gempa bumi. Salah satu penghuni rumah dibawa ke klinik karena terluka di bagian dada akibat reruntuhan tembok rumah. Seperti itu aja lini. Bluduk, aduh, gempa ya. Kalau opung mah di sana tuh, kubur. Waktu itu posisi Bapak lagi di mana, Pak? Lagi tidur di kursi, istri saya di kamar sama adik anak. Tapi nggak ada yang luka atau gimana, Pak, korban? Lagi dibawa ke rumah sakit, kan ininya ketumpah semua sama balok. Keluarga itu, Pak? Ya, Kontainernya ini membawa apa ini? batu bara. Batu bara ya. Untuk sopir sendiri, Pak, gimana, Pak, keadaannya, Pak? Kalau supir lagi di rumah sakit sekarang Berapa orang, Pak? 1 orang. 1 orang ya. Tak hanya penghuni rumah, sopir truk juga dirawat di rumah sakit karena alami luka sehingga belum bisa dimintai keterangan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Kini polisi pun fokus memindahkan truk dari lokasi kejadian. Sopir sendiri masih trauma, belum bisa dimintai keterangan, masih di Puskesmas Tanjung Sari. Bang, ini untuk proses evakuasi akan mendatangkan alat berat berapa unit, Bang? Baik, upaya kita unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Yang pertama kami mengamankan korban, yaitu supir itu sendiri ke Puskesmas malam hari. Sekarang beliau pun masih ada di Puskesmas. Untuk evakuasi rencana nanti menunggu alat berat, kren yang kita undang untuk hadir membantu evakuasi. Evakuasi truk juga memakan waktu karena harus menunggu mobil derek atau derek jangkung tiba di lokasi. Akibat kecelakaan ini diperkirakan kerugian para pemilik rumah mencapai 500 juta rupiah. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Sementara itu, sebuah truk kontainer terguling hingga menutup jalur Pantura, Kabupaten Cirebon. Polisi terpaksa menerapkan sistem lawan arus untuk mengurai kemacetan. Diduga sopir truk hilang kendali karena menghindari penyeberang jalan. Truk kontainer terguling di Jalan Pantura, Desa Gitung Lor, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Akibatnya, jalan dari arah Pantura menuju Jakarta tertutup sejak Selasa pagi hingga siang karena truk bermuatan 25 ton suku cadang onderdil elektronik ini melintang dan menutup badan jalan. Sopir dan kernet truk mengalami luka ringan dan syok. Keterangan awal sopir mengatakan saat itu ia tengah melaju dari arah Semarang menuju Jakarta. Tiba-tiba ia melihat seorang warga menyeberang. Karena kaget ia pun membanting setir dan hilang kendali hingga akhirnya truk kontainer terguling. Kendaraan trailer ini membawa muatan kontainer, 1 kontainer. Jadi dari arah Cirebon, Jakarta, kemudian oleng. Nah, oleng ke arah kiri ke bahu jalan. Karena kemudian bahu jalan memang dengan jalan agak
agak rendah ya, lebih rendah. Jadi pada saat supir mungkin akan kembali lagi ke kanan, akhirnya terguling. Dan posisi tergulingnya kemudian melintang, jadi menutupi satu jalur yang arah Cirebon Jakarta. Ini jalur utama, jalur Pantura, terutama jalur Cirebon Jakarta. Ya, kita gunakan kontraflow. Proses evakuasi truk kontainer memakan waktu lama karena harus menunggu alat berat derek jangkung tiba di lokasi. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan lawan arus atau kontraflow pada jalur Jakarta menuju Pantura sehingga kendaraan yang menuju Jakarta tidak menumpuk. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Tak ada air karena musim kemarau mendorong seorang pria di Kota Bogor nekat menggali lebih dalam lagi sumurnya. Namun niat itu berujung petaka lantaran ia pingsan di sumur sedalam 12 meter karena kekurangan oksigen. Petugas BPBD dibantu warga berusaha menyelamatkan seorang pria yang pingsan di sumur sedalam 12 meter di Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Dengan alat selam dan tari penarik, mereka berusaha menyelamatkan korban yang ada di dasar sumur. Setelah beberapa saat, akhirnya Muhammadin berhasil keluar dari sumur. Pria 46 tahun yang kondisinya tak sadarkan diri langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Untuk korban sedang mendalami sumur karena kekeringan yang di wilayah Mekarwangi. Gitu. Dan ada kesulitan saat mengevakuasi. Untuk kesulitan evakuasi, kita dan tim kekurangan oksigen, tapi sudah di backup menggunakan tabung scuba dan menggunakan penarikan sistem. Itu korban selamat atau? Untuk korban alhamdulillah selamat. Tadi sempat pingsan juga dan sesak napas. Sekarang alhamdulillah sudah dibawa ke rumah sakit. Selasa pagi, korban dan ibunya hendak memperdalam sumur karena kering sejak musim kemarau. Namun ibu korban yang berada di atas sumur mengatakan korban sempat mencium bau gas saat menggali sumur. Tak lama kemudian, anaknya pingsan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Warga desa Tanjung Sari berdemo di kantor Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya. Mereka menuntut kejelasan kasus korupsi oleh kepala desanya. Diduga jumlah korupsi kepala desa Tanjung Sari mencapai 700 juta. Beramai-ramai warga desa Tanjung Sari berdemo di kantor Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya. Warga protes karena kasus korupsi yang melibatkan kepala desa Tanjung Sari tak kunjung rampung. Warga menduga Kades Tanjung Sari menyalahgunakan anggaran desa berupa dana bantuan langsung tunai pada tahun 2022. Warga menyebut BLT tidak disalurkan ke warga. Selain itu ada sejumlah program yang anggarannya ada tetapi realisasinya tidak ada. Warga meminta kasus ini segera dibawa ke ranah hukum mengingat sudah diproses sejak tahun lalu. Masyarakat menduga bahwa ada indikasi penyalahgunaan anggaran desa. Itu prosesnya itu sudah berawal dari tahun 2022. Pengaduan yang sekarang kita tagih itu ada 3 kegiatan. Apa aja itu, Bang? Seperti apa? BUMDes, Posyandu, sama BLT Linmas. pelatihan Linmas, yang itu yang tidak dilaksanakan. Oh, yang tidak dilaksanakan ya. Yang anggarannya ada. Gitu. Ada anggarannya. Tidak dilaksanakan, ternyata uangnya tidak ada. Dengan tuntutannya untuk diselesaikan secepatnya dan selesai proses hukum. Karena sudah Ya, jelas. karena itu sudah jelas kejahatan korupsi. Pihak inspektorat akhirnya membuka ruang dialog dengan perwakilan massa. Dalam pertemuan itu pihaknya masih mengumpulkan bukti dan saksi untuk segera menyerahkan dugaan korupsi oleh Kepala Desa Tanjung Sari ke kepolisian. Sudah berapa orang yang dipanggil? Itu prosesnya sudah Pak. Sekarang sudah masuk ke mungkin setelah kita sepakati nanti dipanggil yang bersangkutan beberapa orang gitu ya.
Nah, setelah itu baru kita naikkan ke laporan tadi. Tesnya udah diperiksa Pak? Sudah masuk ke lapangan juga. Kapan kira-kira mau disampaikan ke Polres Pak? Kita belum bisa memastikan kapan karena kan masih dalam proses. Tapi insya Allah secepatnya kalau sudah selesai kita. Menurut perhitungan warga, total korupsi dana desa oleh Kepala Desa Tanjung Sari mencapai 700 juta rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.